Semalam aku benar-benar tidak melakukan apapun. Tubuh kalian, ada yang aneh. Kalian sendiri yang tahu kan? Lalu bagaimana dengan pakaian kita? Mungkinkah kamu sendiri yang melepasnya saat tidur? Kau mengada-ada. Sudahlah, tenangkan dirimu. Untungnya hanya ketakutan semata. Tidak terjadi apa-apa. Aku harus segera pergi. Jika terlambat, akan sia-sia. Benar, jangan sampai menghambat urusan penting. Namamu siapa? Cao Yi. Aku ingat kau. Kejadian malam ini, sebaiknya kau simpan rapat-rapat. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Menjaga mereka semalaman. Dua wanita cantik, tidak terjadi apa-apa. Sayang sekali. Wanita cantik, tuan muda. Kau ikut saja denganku pulang, anak perempuan keluarga Ye. Aku tidak akan memaksamu lagi untuk menepati janji pernikahan. Batalkan perjanjian pernikahannya dulu. Kurang. Kapan membatalkan perjanjian pernikahannya? Kapan kau akan kembali? Jangan ikuti aku lagi. Sekarang aku pergi ke lokasi konstruksi, bekerja. Kau melihat apa? Lao Wang dan kekasih mudanya sedang bertengkar di dalam. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? King Cheng, hari ini kan harimu, hari bahagia. Kenapa wajahmu cemberut? Nenek memaksaku menikah dengan Su Feng demi kepentingan keluarga. Untuk kepentingan keluarga, rasanya aku seperti boneka yang dikendalikan, diatur oleh orang lain. Siapa suruh kita perempuan, lahir di keluarga kaya raya, kehidupanku tak bebas. Tapi untungnya Su Feng benar-benar menyayangimu. Direktur Su. Ada orang yang menyusup ke ruang pesta, ingin makan gratis. Hanya makan gratis saja, biarkan saja, aku khawatir dia punya maksud lain. Kau urus saja, jangan ganggu para tamu. Baik, tidak perlu aku yang pergi. Aku ingin melihat siapa, berani-beraninya makan gratis di sini. Kakak Yi, kau sudah mengeluarkan banyak uang untukku. Tunggu gajiku keluar, nanti aku akan mengembalikan 500 yuan itu padamu. Tidak perlu dikembalikan, itu amplop merah palsu. Benar ya? Palsu? Ya, kalau begitu, makan enak saja. Apa enaknya begitu? Gimana dong, tidak bisa ditemukan. Tenang saja. Merekalah itu. Bagaimana dia bisa ada di sini? Tidak menyangka itu dia. Lalu, aku ke toilet dulu. Anak itu ada di sini, cepat. Kau. Kupunyai dua pilihan untukmu. Pertama, perkosa dulu baru bunuh. Kau pilih mana? Ada dua pilihan untukmu. Pertama memperkosa lalu membunuh. Kau pilih mana? Tentu saja, kau bisa memilih untuk tidak pernah melihatku, penurut dan tidak bersuara. Selamat ya. Akhirnya berhasil. Menikahi Su Qingcheng. Grup Su. Sebentar lagi akan menjadi milik keluarga Su. Ini semua berkatmu. Tenang saja, setelah berhasil, kau akan mendapat banyak keuntungan. Ini kan ucapanmu sendiri. Pernikahan akan segera dimulai. Kita harus segera turun. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Kau ngapain sih? Pei Yu. Su Feng, aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Sekarang juga aku akan mencari King Cheng untuk membongkar sifat aslimu. Abau. Ikat mereka. Bukan. Dia akan melaporkanmu. Kau cukup mengikatnya. Mengikatku untuk apa? Kau siapa? Katakan yang sebenarnya, aku hanya orang yang lewat. Tapi tenang saja, aku tidak melihat apapun. Kau kira aku bodoh?
Abao, serang, baik. Kalau berani, penjara aku seumur hidup, tidak perlu. Tunggu sampai aku dan King Cheng sudah menikah. Pasti aku akan melepaskanmu. Saat itu, katakan apapun yang kau mau, aku tidak peduli. Keluarga Pei sudah jatuh. Lebih baik menyerahkan dia. Dengan kondisi sebaik ini, membunuhnya cukup disayangkan. Kurung saja dia dulu. Nanti kalau aku punya waktu, aku akan memotretmu beberapa foto lagi. Foto-foto yang lebih vulgar. Lalu kita akan melatihmu dengan baik. Simpan saja sebagai pembantu. Meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Itu tidak akan kubiarkan. Abao, serang, baik. Bagaimana pria ini akan diatasi? Bawa anak ini pergi. Mau dibawa kemana kalian? Membawamu menemui Raja Neraka. Hanya karena hal sepele ini, kalian akan membunuhku. Kau tadi melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Anggap saja kamu sial. Aku sebenarnya tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Karena Su Feng begitu jahat, maka jangan salahkan aku. Jika aku tidak sopan, bagaimana kau membukanya? Begitu saja terlepas. Kualitas talinya buruk, mungkin grosir dari Yiwu. Jangan kira kau hebat. Hanya sedikit ilmu bela diri. Aku tidak takut padamu. Kuberitahu kau, hari ini akan kuperlihatkan padamu. Apa itu? Ada orang lain yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Brengsek. Kau sangat hebat. Kau tadi ngapain? Terus tidak melawan, sampai-sampai aku diikat. Kau bengong apa? Cepat lepaskan ikatan ini. Kau ngapa sih? Memohon bantuan harusnya, dengan sikap yang benar. Aku bukan bawahanmu. Jangan perintah-perintah aku, kau. Baiklah, tadi aku salah. Maaf, sudah selesai kan? Panggil papa, apa katamu? Panggil kakak juga boleh, kau mimpi. Tuh Ram, selamat tinggal, kau. Kakak. Baiklah. Tunggu. Berikan ponselmu padaku. Di ponsel ada bukti perselingkuhan Su Feng. Aku akan menggunakannya untuk menghentikan pernikahan itu. Su Feng bahkan sudah menempelkan pantatnya di wajahku. Hutang ini harus kubereskan dengannya, dengan benar. Nana, tadi aku tidak melihatmu. Kau pergi kemana, Bu? Tadi aku merasa sedikit tidak enak badan. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Baru-baru ini, King Cheng, sibuk dengan urusan pernikahan. Semua urusan perusahaan. Kau yang mengurusnya. Kau telah bekerja keras. Sebagai menantu perempuan keluarga Su, ini semua adalah kewajibanku. Kenapa liftnya rusak? Pernikahan akan segera dimulai. Tidak cukup waktu. Ponselnya juga tidak dibawa. Xiao Yu sebagai bridesmaid. Kemana dia pergi? Kakiku terkilir. Aku akan membawamu. Sebanyak ini tingkatannya, kamu sanggup? Sanggup. Jangan banyak bicara, cepat. Kau meraba apa? Maaf, ada sedikit kesalahan. Laki-laki cabul. Tuan Su, sudah waktunya masuk. Sudah tahu, para tamu undangan yang terhormat, selamat datang dan terima kasih telah hadir. Tuan Su, upacara pernikahan Nona Su. Mempelai wanita, dipersilakan masuk. King Cheng, kau sangat cantik hari ini. Terima kasih. Nona King Cheng, apakah kau bersedia menikah dengan pria tampan dan menawan di sampingmu ini? Sebagai istrinya. Aku keberatan. Abao, si orang tak berguna itu. Kakinya Xiao Yu kenapa? King Cheng, kau sama sekali tidak boleh menikah dengan Su Feng itu. Mengapa? Dia. Benar-benar, aku melihatnya sendiri. Kau gila? Fenger, apakah sakit?
Jangan bercanda, hari ini giliranmu, hari bahagia. Lihat, banyak sekali orang sedang memperhatikan kita. Ada apa? Kita bicarakan setelah pernikahan. Tanyakan padanya, sudah melakukan apa saja, Bibi Tian. Kau masih belum tahu apa yang terjadi, kan? Ada apa? King Cheng akan menikah dengan keluarga Su. Hidupnya sudah berakhir. Kau siapa? Berani ikut campur di sini? Kau bicara omong kosong lagi. Aku akan menyuruh satpam untuk mengusirmu keluar. Xiao Yu tidak apa-apa kan? Awalnya aku ingin memberi keluarga Su sedikit muka. Sekarang sepertinya tidak perlu. Kemarilah kamu. Ayo. Ponsel ini, ada semua bukti. Perselingkuhan anakmu. Kau, kebetulan sekarang sedang pesta pernikahan. Biarkan semua orang bersenang-senang. Apalagi yang kau, mudah diucapkan, bagaimana bisa dianggap benar? Kau ingin membatalkan pernikahan, benar. King Cheng jangan lupa. Keluarga Su sekarang, masih membutuhkan bantuanku. King Cheng jangan nakal. Nenek. Membiarkan King Cheng bertindak seenaknya, sekarang bisa menyelamatkan keluarga Su. Hanya keluarga Su. Panggil orang, tangkap kedua, benda pengacau ini, bawalah mereka keluar. Kita lihat siapa yang berani. Kedua orang yang berbuat onar ini, bawalah mereka keluar. Kita lihat siapa yang berani. Berani sekali, kau berani melawan perintahku? Nenek. Hari ini sekalipun langit runtuh, kau juga harus kupaksa menikah dengan keluarga Su. Langit runtuh atau tidak, aku tidak tahu. Tapi hari ini keluarga Su pasti akan hancur. Tutup mulutmu yang seperti mulut burung gagak itu. Siapa kau? Apakah giliranmu untuk bicara di sini? Memangnya kau punya tenaga untuk menunjukkan kehebatan di sini? Lebih baik tanyakan saja pada menantu perempuanmu yang baik itu. Akhirnya melakukan apa? Maaf, tentang keluarga tua Su. Maksudmu apa? Su King Cheng. Aku hanya bertanya padamu, pernikahan hari ini, kau mau menikah atau tidak? Jangan lupa, utang keluarga Su ke bank. Keluarga Su masih harus kau bayar. Kau sudah melakukan perkara yang memalukan. Masih ingin aku menikah denganmu? Jangan mimpi. Kalau begitu keluargamu, siap-siap saja bangkrut. Kau anak durhaka. Keluarga Su bergantung padamu. Ini kakekmu, telah menghabiskan seluruh hidupnya. Apakah kau benar-benar tidak peduli? Proyek kota masa depan telah disetujui seluruh keluarga. Sekarang terjadi masalah. Namun, King Cheng harus menanggungnya sendirian. Kalian masih ingin menghancurkan kebahagiaan seumur hidupnya. Kalian terlalu egois. Diam. Kukira berapa banyak uangnya. Aku sudah melunasinya untuknya. Sudah cukup berisiknya, masih ingin membuat orang lain tertawa. Lihat berapa lama. Jangan bercanda seperti itu. Itu kan seumur hidupmu, tanpa makan dan minum. Kamu pun harus menabung. Kamu pun harus menabung 100 tahun. Jangan sombong. Kau bahkan tidak punya 10.000 pun. Cepatlah kau, usir kedua orang ini. Usir mereka dari sini. Dengan patuh, menikahlah dengan Xiao Feng, anak kami. Tentang kejadian sebelumnya itu, aku akan mengabaikannya saja. Kalau tidak, aku akan membuat keluargamu lenyap selamanya dari Yun Cheng. Apakah kalian mau hidup di jalanan, King Cheng? Keluarga Su adalah hasil kerja keras, kakek dan ayahmu. Aku tidak bisa kalah di tanganmu. Kau ingin aku menyerah ya, Ibu? Baiklah, aku mengerti. Pei Yu. Kau pergi dulu saja dengannya. Mungkin inilah hidupku. Menikah dengan siapapun sama saja. Sudah kukatakan, aku bisa membayarnya untukmu. Tidak perlu menyakiti dirimu lagi. Aku tidak sedang ingin bercanda. Aku tidak bermaksud bercanda denganmu. Kaki Xiao Yu terluka. Tolong antar dia ke rumah sakit. Terima kasih. Jika aku benar-benar berhasil, kau bilang bagaimana? Aku ingin kau menjadi wanitaku. Angan-angan kosong, cucuku, hanya boleh menikah dengan tuan muda Su, pemuda berbakat seperti dia. Kau ini siapa? Bahkan untuk menjadi tukang sapu sepatu King Cheng pun. King Cheng menghiraukannya. Dia itu orang gila, aku setuju. King Cheng, kau, baiklah, kesepakatannya tercapai. Aku di Hotel Yun Cheng. Kau menelepon siapa? Chu Feng. Presiden Kamar Dagang Kilin. Culan, benar. Itu adalah Dewi Keuangan yang sangat terkenal. Kau bisa mengundangnya, jangan mengada-ada, Lin. Siapapun bisa mengundangnya. Keluarga Su kami masih perlu reservasi untuk mengundangnya. Kau hanya dengan satu telepon hari ini. Kalau aku mengundangnya, dia akan mencabut rambutku.
lalu menjadikanmu sebagai bola untuk ditendang-tendang. Ku tahu. Cao Yi, temanmu, sudah mengakui semuanya. Kau hanyalah kota baru masa depan. Berlari ke sini, menumpang makan dan minum. Jangan pura-pura lagi, ternyata hanya seorang pekerja kasar. Aku berbicara padamu, rasanya saja sudah mual. Mengganggu kami, selama itu lama. Tidak mungkin. Kau benar-benar pekerja bangunan. Temanmu, yang bernama Li Huan itu, ada di tanganku. Jika kau tidak mau dia kenapa-napa, segera berlutut dan minta maaf. Berani sekali. Ketua Chu, kedatangan Anda telah memuliakan tempat ini, sungguh suatu kehormatan. Tolong minggir sebentar. Ulangi lagi. Ketua Chu, saya salah. Adik laki-laki yang menyebalkan, katakan sendiri. Tidak menemuimu lagi, Kak. Bukankah aku sudah menemuimu sekarang? Kau hari ini, jangan-jangan datang untuk merebut pengantin, benar. Sungguh. Ada apa sebenarnya? Cepat ceritakan padaku. Maka kejadian ini harus dimulai dari saat Tuan Muda Su ingin membunuhku. Apa katamu? Salah paham, Ketua Chu, semuanya salah paham. Aku tidak tahu bahwa Tuan Cao adalah orangmu. Tolak permintaan keluarga Su, permohonan keanggotaan. Mulai sekarang, keluarga Su akan diboikot. Semua akan dihukum. Ketua Chu, tolong berbaik hatilah. Keluarga Su kami yang salah, mohon ampun. Cepat berlutut. Tuan Cao, saya buta dan bodoh, bukankah Anda menginginkan Su Qingcheng? Saya akan menyerahkannya langsung ke tempat tidur Anda. Kali ini, tolonglah ampuni kami. Wanita yang kusuka, tidak perlu kau beri. Tuan Cao, perkara ini adalah ulah seorang diri. Sekarang juga kuumumkan, dia kuusir dari keluarga Su. Tolong maafkan aku, dan aku akan membayar ganti rugi Nona Su atas namaku. Ketua Chu, mohon, berbesar hatilah, lepaskan kami, keluarga Su. Ayah, aku kan anakmu sendiri. Mulai sekarang, keluarga Su tidak membutuhkanmu. Kau, anakku ini. Meremehkan nyawa manusia, bahkan tidak tahu sudah berapa banyak kejahatan yang telah kau perbuat. Berani kau mengatakan kau sama sekali tidak tahu. Atasannya tidak benar, bawahannya pun ikut salah. Kau juga bukan orang baik-baik. Keluarga Su memang pantas mendapatkannya. Cucu kesayangan, kau kenal Tuan Muda Cao, kenapa tidak bilang lebih cepat? Nenek memaksamu menikah dengan Su Feng, juga demi keluarga kita, keluarga Su. Kau jangan sampai marah kepada nenek. Bagaimana berani, nenek sudah tua. Mulai sekarang, kekuasaan di rumah ini, kuberikan padamu. Jadilah tuan rumah ini. Qingcheng, nenek menyerahkan kepala keluarga kepadamu. Ini adalah kepercayaan nenek padamu. Lagi pula, keluarga kita hanya kamu yang bisa menjadi kepala keluarga. Lina, kau tahu dosamu. Qingcheng, aku minta maaf padamu. Su Feng yang memaksaku melakukannya. Jika aku tidak melakukannya, dia akan menyebarkan fotoku ke seluruh internet dan membuat seluruh kota Yuncheng mentertawakan aku. Omong kosong. Jelas kamu yang memulai. Kau yang lebih dulu menggodaku. Saat itu kau bilang, Su Chen selalu terbaring sakit di tempat tidur, tidak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Jebakan kota masa depan, juga karena kesengajaanmu, karena menyembunyikannya, inilah yang membuat grup Su tertipu. Jebakan itu juga dibuat oleh keluarga Su kalian, sengaja membujuk Qingcheng agar tertipu. Kalian juga yang membuat masalah, urusan penagihan bank itu. Kau tidak hanya ingin mendapatkan Qingcheng, kau juga ingin menguasai seluruh keluarga Su. Cukup. Cilina. Keluarga Su sudah sangat baik padamu, kan? Kakakku memberikan semua sahamnya kepada atas namamu. Namun kau berkolusi dengan orang luar untuk menjebak keluargaku. Karena kau pernah menjadi kakak iparku. Kau boleh pergi dengan tangan kosong. Tidak semudah itu. Di zaman kuno, sudah lama kuharuskan dia masuk keranjang babi. Beri dia sedikit harga diri. Mengapa kau begitu kejam pada keluarga Su kami, sampai membasmi kami? Dibandingkan dengan anakmu, aku sudah cukup berbelas kasih. Setidaknya, aku tidak ingin membunuh kalian, Ketua Chu. Aku bersedia memberikan separuh harta kekayaan keluargaku.
Kepadamu, kumohon ampunilah kami. Hanya harta kekayaan keluargamu, sedikit itu saja, aku belum pernah memperhatikannya. Pasti akan mendapat hukuman, jika semua hal dapat diselesaikan dengan uang, untuk apa hukum? Tapi selama bertahun-tahun, aku sudah memiliki terlalu banyak musuh, jika kita bangkrut, kita akan selesai. Berbuat jahat pasti akan mendapat balasan. Ini adalah balasan keluarga Su. Sudahlah, jangan banyak bicara dengan mereka. Pergi, pulanglah bersamaku, selama kau tak ada. Akhir-akhir ini, penyakitku kambuh lagi. Suntik aku lagi, ya. Soal suntikan, kita urus nanti dulu. Bisakah kau meminjamkan sedikit uang? Jangan bercanda denganku. Keluargamu kaya raya sekali, masa kau harus meminjam uang padaku? Aku kabur dari pernikahanku, ayahku memblokir kartu bankku, semuanya. Uang di luar negeri juga tidak bisa, segera ku ambil, aku sekarang butuh uang segera. Kau tidak mungkin menontonku kesusahan begitu saja kan? Pinjam. Aku sayang kamu, belum tentu bisa dikembalikan. Katakanlah, berapa banyak yang ingin kau pinjam? Sebanyak ini, mau kamu pakai untuk apa? Hanya untuk memikat wanita. Benar-benar berani mengeluarkan modal ya. Ketua Chu, jangan salah paham. Sebelumnya keluarga Su, pinjamannya belum jatuh tempo. Bank mulai menagih hutang. Uang ini anggap saja aku pinjam dari dia. Setelah dana kembali, aku akan segera mengembalikannya. Cepatlah. Tidak meminjam, tidak disuntik. Aku pinjam, tidak apa-apa kan? Bank mana? Aku akan langsung transfer untukmu, ke Bank Wanfeng. Bukankah itu milik keluargamu? Nama kepala cabang banknya siapa? Wei Ming. Baik, aku akan menangani masalah ini. Pinjamannya, bayar sesuai kontrak saja. Terima kasih, Ketua Chu. Tidak perlu terburu-buru berterima kasih padaku. Mungkin saja, nanti kita masih harus saling memanggil saudara perempuan. Apa? Kakek saya tiba-tiba koma. Aku harus segera kembali. Kalau butuh bantuan, bilang saja, baik. Cao Yi, hubunganmu dengan Ketua Chu, seperti apa sih? Jelas sekali. Hubungan kakak beradik, ya. Sangat jelas. Hubungan kakak beradik, ya. Hei, kau ini, ada apa sebenarnya? Bukannya dengan kepribadiannya seperti itu, benar-benar menjadi menantuku, maka keluarga Cao akan kacau balau. Wanita di dunia ini banyak sekali, akan kutemukan yang lain untukmu, yang lebih baik, bukan begitu? Lagi pula kalian sekarang, bertiga, hidup bahagia bersama. Aku hanyalah orang yang berlebihan. Kalau begitu, usir aku dari rumah ini saja. Kamu masih berani datang, aku juga keluarga Chu, kenapa aku tidak boleh datang? Setelah kakek koma, kau berkolusi dengan para tetua. Untuk mencabut jabatan saya, kau sekarang tidak langsung menjabat. Kau datang ke sini, apakah untuk mengejekku? Aku tidak punya waktu luang untuk itu. Segera serahkan kunci brankas. Itu. Kunci apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Data rahasia kamar dagang, dan stempel resminya, semuanya kau kunci di dalam brankas. Cepat serahkan. Kalau tidak, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Rasakan bagaimana rasanya ditidurin 1000 orang. Jangan kurang ajar, kau lebih baik jangan menguji batas kesabaranku. Berhenti. Cao Yi, kupikir siapa gerangan. Ternyata Culan, si simpanan. Dia sekarang sudah dicopot dari jabatannya. Kau lebih baik mencari pekerjaan lain saja. Kenapa kau datang? Aku tidak tenang meninggalkanmu. Kupikir, kau sudah punya kekasih baru. Lupakan saja orang lama itu. Tidak menyangka, kau ternyata masih punya hati nurani. Apa aku seperti itu? Kalian berdua menganggapku seperti udara saja. Cepat serahkan kuncinya. Kalau tidak, akan kukirim kalian berdua, pasangan kekasih yang tidak tahu malu ini. Satu kelompok akan turun ke neraka. Kunci apa? Setelah kakek jatuh koma, Chu Tian bersekongkol untuk merebut kekuasaan, bekerja sama dengan para tetua, mencopot jabatan saya. Tapi, saya telah membawa serikat dagang, dokumen rahasia, semuanya terkunci di dalam sebuah. Tanpa semua itu, ketua seperti dia, hanyalah pajangan. Begitu ya? Kalau begitu, kau berlututlah, dan panggil aku papa. Aku bisa membujuknya untukmu. Kau mau mati? Berani kau memukulku? Memukulmu kenapa? Tunggu saja. CERITY. Balas dendam pasti akan dilakukan. Dia tidak akan berhenti begitu saja. Kau seharusnya tidak ikut campur urusan ini.
Wanitaku, diperlakukan buruk. Jika aku mengabaikannya, apakah aku masih pantas disebut laki-laki? Sekarang aku hanya ingin pulang dan beristirahat. Seburu-buru sekali. Kau ya, adalah racunnya kakak perempuan. Melihatmu, aku langsung tak bisa berjalan. Libay sekali ya. Kalau begitu tunggu malam nanti, pulang mandi bersih dan tunggu aku. Benar. Bagaimana keadaan tuan tua? Nyawanya tidak dalam bahaya, tapi kemungkinan untuk bangun sangat kecil. King Luan. Datanglah ke Yun Cheng, tabib pribadi Kaisar, Hua King Yun. Dikabarkan Dokter Hua yang sakti, hanya melayani Kaisar dan bangsawan. Bahkan ayahmu pun mungkin tidak mampu memintanya. Kau bisa memintanya? Murid melampaui gurunya. Lebih hebat dari ayahku. Cao Yi. Tuan Su. Tidak mungkin sampai. Upah buruh migran saja pun harus dipotong, kan? Ada apa ini, Tuan Su? Anda kenal anak ini? Dia pacarku, apa? Ini semua kesalahpahaman. Aku dan Tuan Cao hanya bercanda saja. Anda dipecat, Tuan Su. Aku salah, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kau adalah karyawan senior di grup Su. Kau seharusnya tidak mengerti kepribadianku. Jangan sampai aku harus mengatakannya dua kali. Nanti akan kubicarakan dengan manajer proyek. Mulai sekarang proyek ini akan kau tangani. Terima kasih, Kak. Kalau begitu, aku jamin tidak akan mengecewakan harapanmu. Kau cukup pandai berurusan. Apakah kau puas? Lumayan. Ayo pergi. Hari ini aku mengundangmu makan malam. Tidak tahu apakah kau berkenan. Bagaimana mungkin aku menolak? Sekarang kita keluarga Su, seperti dewa penyakit. Semua orang menghindarinya. Kau pikirkanlah solusinya. Perusahaan dagang kilin memboikot keluarga kita. Apa yang bisa kulakukan, ayah? Ibu? Berita baik apa? Julan dicopot dari jabatannya. Sekarang ketua kamar dagang kilin adalah Cutian. Keluarga Su kita akhirnya terselamatkan. Berpakaian seheboh ini, tidak perlu bersikap formal seperti ini. Kau adalah penyelamatku, pantasnya aku seperti ini, hanya sebagai penyelamat. Lalu, kau ingin jadi apa? Suamiku? Aku tidak masalah. Yang penting Ketua Chu setuju. Dia malah berharap aku mencari lebih banyak lagi. Kenapa? Nanti kau akan tahu. Bersihkan mulutmu. Jangan pakai tisu. Lalu pakai apa? Tentu saja, menggunakan bibir ceri kecilmu. Sungguh jahat. Tetap saja Tuan Chu yang pandai bermain. Saya kagum. Tuan Su, kau juga ingin mencoba? Tugas malam ini adalah menemani Tuan Chu dengan baik. Pergilah. Larangan dari keluarga Su sudah dicabut. Kau bisa tidur nyenyak sekarang. Terima kasih, Tuan Muda Chu. Aku minum, silakan. Tuan Muda Chu, silakan menikmati waktu Anda. Aku tidak akan mengganggu. Ayo pergi. Aku akan ke kamar mandi sebentar. King Cheng. Kau ngapain di sini? Aku akan memberitahumu sebuah kabar baik. Tidak tertarik. Aku akan memberitahumu. Julan dicopot dari jabatannya. Larangan keluarga Su juga telah dicabut. Tapi krisis kebangkrutan keluarga Su kalian, itu masih ada. Ini tidak mungkin. Cari saja di internet, kau akan tahu. Su King Cheng. Karena sudah terbuka lebar permusuhannya. Jangan salahkan aku jika aku tidak memperingatkanmu. Sebaiknya kau menurut saja, jadilah wanita saya. Tunggu sampai keluarga Su bangkrut. Saya masih bisa menampung sekeluarga kalian. Kalau tidak,
Aku akan membuat ayahmu, dan ibumu, dan juga kakakmu, kalian sekeluarga, semua hidup di jalanan. Kau bermimpi, sudah begitu lama, kenapa belum pulang? Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk, kuberikan kesempatan padamu. Kau tidak tahu menghargai, ya? Maka jangan salahkan aku, tidak akan kusinggung lagi kenangan lama kita. Hari ini, pada akhirnya adalah milik kita, malam pertama pernikahan kita. Aku akan menyuntikmu. Ku jamin kau akan memiliki malam yang indah dan tak terlupakan. Sudah bangun. Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa tubuhku terasa lemas? Jangan khawatir. Nanti kau akan merasa seperti ada semut yang merayap. Seluruh tubuhmu akan semakin panas. Sangat mendambakan. Seorang pria membantumu menurunkan panas. Keji dan tak tahu malu. Silakan saja kau maki sepuas hatimu. Sebentar lagi, akan ada saatnya kau memohon padaku. Kecantikan yang mempesona. Obat impor ini memang ampuh. King Cheng. Jangan takut, aku akan membantumu, Su Feng. Cao Yi, kau. King Cheng, tidak apa-apa, kan, Cao Yi? Tolong aku, Cao Yi. Menggagalkan urusanku. Di mana kamar King Cheng? Di paling dalam, ada apa dengannya? Cao Yi. Ini aku hanya untuk menyelamatkanmu. Kau kenapa? Minggir kau. Aku melakukan ini untuk menyelamatkannya. Kurasa kau hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengganggunya. King Cheng, kau tidak apa-apa. King Cheng, ada apa denganmu? Cao Yi, tolong aku. Bukankah kau bilang aku mengungkap kelemahannya untuk mengganggunya? Aku salah. Cepat, bawa dia pergi dari sini. Cepat, kalian. Bukan, King Cheng, aku. Ini sudah 1 jam. Kenapa belum selesai? Sangat menyebalkan. Brengsek, Cao Yi, kau berani mengintipku saat ke toilet. Aku akan membunuhmu. Jelas-jelas kamu yang mengintipku mandi, kau malah balik menuduhku. Preman mesum tak tahu malu. Yang harus dilakukan sudah kulakukan. Masih malu juga? Kemarin hanya kecelakaan. Naik kereta dulu, bayar tiketnya nanti. Ini akan membantu. Perasaan kita semakin dekat. Kau tidak merasa, setelah kejadian tadi malam, hubungan kita semakin dekat? Sejujurnya, aku masih merasa terlalu cepat. Aku padamu hanya bersyukur. Lagi pula kita baru kenal. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Tunggu sampai waktu yang tepat. Aku akan menikahimu. Lalu bagaimana dengan Ketua Chu? Identitasku spesial. Menikahi berapapun jumlah wanita tidak melanggar hukum. Kau sebenarnya siapa sih? Nanti kau akan tahu, tapi kau hanya perlu mengingat.
Mulai sekarang, akulah lelaki untukmu, akan menjagamu seumur hidup, mengerti? Kau bisa mendapatkan diriku, tapi kau tak bisa mendapatkan hatiku, tergantung penampilanmu nanti. Aku setuju menjadi wanita untukmu, tapi aku tidak akan jatuh cinta padamu. Sudahlah, kau keluar saja, aku mau ganti baju. Bukannya kau sudah pernah melihatnya, keluar. Pengantin wanita datang. Makan saja makananmu. Cao Yi, jangan keterlaluan, pagi-pagi sekali, ada apa ini? Tadi malam dia. Diam. Kau tidak makan, nanti aku makan. Kalau kau berani menceritakannya, kau akan selesai. Semalam kau yang mengintipku, bukan begitu? Halo, Bu, ada apa, King Cheng? Kakakmu ditangkap. Sudahlah, Su Chen. Biarkan aku melepaskanmu, boleh. Sayang sekali jika minuman ini terbuang. Merangkaklah. Tangkap dengan mulutmu. Kau, Tuan Su, ini kau sedang memberinya hadiah. Atau sedang menghukumnya, menurutmu? Su Feng. Kalau tidak, bunuh saja aku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Anak muda, kau ingin mati, baiklah. Aku akan memenuhinya. Serang, hentikan. Cao Yi. Kau sudah terjebak. Karena sudah datang, jangan pergi. Tadi malam aku belum sempat, aku akan menghajarmu, karena kau mencari mati. Sepertinya sudah saatnya, memberimu pelajaran. Penopang terbesarmu, bukankah, hanya culan si jalang itu, tanpa perkumpulan dagang kilin. Dia itu nggak ada apa-apanya. Nak, ku bilang padamu. Pertandingan hari ini, khusus untukmu. Kalau begitu, merupakan suatu kehormatan, tunjukkan semua kemampuanmu. Ini semua karena ulahmu sendiri. Silakan, Tuan Muda Chu. Kau, anak muda. Aku tahu kau sangat jago bertarung. Kedua orang ini, namun adalah ahli. Kau juga membawa dua beban. Kalau kamu pintar, sebaiknya kamu menurut. Mungkin kita bisa memberikan hukuman yang lebih ringan kepadamu. Tuan Muda Chu, anak ini, seperti batu di jamban, bau dan keras. Jangan buang waktu dengannya, Tuan. Habisi saja dia, bejat dan keras kepala. Ada apa, takut? Bantu kakakmu berdiri. Kakak. Cucu Sao. Kau sebenarnya siapa, nak? Aku orang yang tidak bisa kau lawan. Cao Yi, aku memperingatkanmu, dia itu, Presiden Kamar Dagang Kilin, kau tidak peduli. Kau juga harus mempertimbangkan, keluarga Su, obat yang kau berikan tadi malam, masih ada lagi, habis. Kembali untuk mati, jangan ada, masih. Hanya dua ini saja. Kau mau melakukan apa? Suntikan apa yang kau berikan padaku? Suntikan bahagia. Tuan Muda Chu. Cepat pergi. Jangan ganggu kalian berdua, mual sekali. Mual tapi masih lihat. Cepat pergi. Aku akan membawamu. King Cheng, kau dirawat dengan baik. Aku juga bisa tenang sekarang. Keluarga Su dapat melewati krisis ini. Semua berkat bantuanmu. Dalam hidupku ini, aku benar-benar sudah menjadi orang yang tidak berguna. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku bisa membalas budimu yang sebesar gunung ini. Kita semua satu keluarga. Tidak perlu banyak bicara. Keluarga Su telah membesarkanku, menjadi istri yang begitu baik. Aku harus berterima kasih kepada kalian, bahkan belum sempat melakukannya. King Cheng, Serikat Dagang Kilin, sudah berganti pimpinan. Keluarga Su aman-aman saja. Bagaimana ini? Tenang saja, kalian saksikan saja pertunjukannya. Sekarang kalian malah menyinggung putra keluarga Chu. Lagi pula, bencana demi bencana, keluarga kita nanti akan hancur.
Cao Yi, semua masalah ini kau yang sebabkan. Coba kau pikirkan solusinya. Kalau tidak, kau akan kuberikan pada Chu Tian. Jangan bercanda. Kukatakan, orang bernama Chu Tian itu sangat gemar perempuan. Kita gunakan sikap ini, jebakan kecantikan. Seharusnya bisa menyelesaikannya. Cao Yi, kau brengsek. Sudahlah, dia bercanda. Kamu malah serius? Tenang saja, kalian hanya perlu menyaksikan pertunjukannya. Dr. Hua. Hutang nyawa. Tak terbalas. Kartu ini berisi 10 juta. Ini adalah sedikit pemberian dariku. Semoga Dokter Ilahi berkenan menerimanya. Tuan Muda memberi perintah. Saya akan melakukan yang terbaik. Tuan Chu, Anda terlalu sopan. Tuan Muda. Keempat tetua yang mengkhianati Anda. Dia sudah mengajukan lamaran pengunduran diri. Chu Tian sudah diberhentikan oleh kepala keluarga dari semua jabatannya. Surat perintah pemboikotan terhadap keluarga Su sudah dikeluarkan kembali. Su Liguo sudah mulai menjual harta bendanya, bersiap untuk melarikan diri dari kota awan. Baik. Besok, aku akan mengadakan pesta kilin. Kau pergi dan persiapkan semuanya. Ya, Kakak Lan. Aku datang untuk meminta maaf. Selamat pagi, Tuan Cao. Ting Ting. Beberapa hari tidak bertemu, sudah tumbuh besar sekali. Saya berikan ini untukmu. Terima kasih, Tuan Cao. Masa muda itu sungguh indah. Apa yang kau katakan? Kau kira aku sudah tua? Ya, bukan. Kakak Lan masih dalam masa kejayaannya. Bagaimana mungkin sudah tua? Dr. Hua berkata, bahwa ini atas perintah Tuan Muda. Selain dari putra sulung keluarga Cao, identitas lainmu. Apakah kau punya identitas lain? Pernahkah kau mendengar tentang Istana Naga Tersembunyi, organisasi pembunuh bayangan paling misterius di Daxia? Yang paling rahasia, mereka selalu beroperasi di luar negeri. Tugas utamanya adalah menghilangkan tokoh penting dan kepala negara. Disebut oleh Barat sebagai organisasi teroris nomor 1. Beberapa tahun terakhir, telah menghabiskan ratusan miliar, tetapi belum berhasil melenyapkannya. Jangan bilang, kau adalah putra mahkota dari Istana Naga Tersembunyi. Benar. Ya ampun. Tidak heran, kau bisa meminta bantuan Dr. Hua. Bahkan Raja pun jika bertemu denganmu, pasti akan sangat hormat. Ya, benar-benar tidak kusangka, aku menemukan seorang pria yang luar biasa seperti ini. Ini hanya kukatakan padamu saja. Kau harus merahasiakannya. Mulutku paling rapat. Memang benar, aku pernah mengalaminya. Jangan bercanda. Ngomong-ngomong, lalu, kedatanganmu ke Yuncheng kali ini, apakah ada misi tertentu? Kabur dari pernikahan. Putra keluarga Ye itu, sampai segitunya buruk rupa, sampai membuatmu setakut ini. Memang sih, keluarga Cao dan Ye, serasi dan cocok. Tetapi, keadaan keluargaku, kamu juga tahu, ibu tiriku itu, adalah bibi kandung Ye Qianlu, dan pusat perhatianku, tidak ada di keluarga Cao. Nanti kalau sudah saatnya, ayahku setelah pensiun. Hanya takut keluarga Cao akan berubah menjadi keluarga Ye kedua. Apakah kepala keluarga Cao tidak mengerti? Terlalu sombong. Dia takut aku kelak sengaja mencari seseorang, mantu yang dekat hubungannya. Makanya dikatakan, cinta membuat orang buta. Bagaimanapun juga itu, harta keluarga Cao tidak bisa begitu saja diberi cuma-cuma kepada keluarga Ye. Aku sedang menunggu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menyerangku. Apa ini? Undangan untuk pesta kilin. Benar juga. Sudah kuhabisi, seharusnya dia memendam dendam padaku. Bagaimana mungkin dia? Mereka bahkan mengirimi kita undangan. Qin Cheng, ada apa sebenarnya? Cao Yi telah mengundang Dr. Hua, menyembuhkan penyakit Tuan Tua Chu. Chu Tian juga telah diberhentikan. Semua jabatan, Culan juga kembali ke posisi semula. Dan, larangan keluarga Su sudah mulai berlaku. Kukira Su Liguo sudah mulai menjual asetnya dan melarikan diri dari kota Yun. Benar, itu sangat bagus. Semoga Tuhan memberkati keluarga Su. Siapakah sebenarnya Cao Yi? Ia bahkan mampu mengundang tabib kerajaan ke rumahnya. Aku juga tidak begitu tahu. Bukan maksudku menyindirmu ya. Kau harus berhati-hati. Jangan sampai wanita-wanita penggoda itu merayu Cao Yi pergi. Dia tidak sederhana, kau tahu. Masa depan keluarga Su kita bergantung padanya, loh. Apa kau tidak bisa berhenti menjadi orang yang matre begitu? Nak, kamu ini, bagaimana caramu berbicara? Ibu semua demi kebaikanmu, kecuali jika kau dengan Cao Yi mendaftarkan pernikahan. Manfaatkan saat kau sedang disayang, dapatkan keuntungan. Masa muda perempuan memang sudah pendek, jangan sampai tua, lalu diusir orang.
Saat itu, tidak ada apa-apa lagi. King Cheng, ibumu benar. Kita tidak bisa, seperti orang bodoh, mengikuti dia. Baiklah, perusahaanku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kalian belum tidur, kenapa kamu pulang selarut ini? Pasti bersama wanita mana? Berkumpul-kumpul saja, kan? Perlu dijelaskan lagi, urusanmu apa sih? Lihat, lihat, kan ku bilang begitu, dia marah karena ketahuan. King Cheng, kau jangan tertipu oleh orang seperti ini. Cao Yi, kemari sebentar. Ada apa? Kau benar-benar berniat menikahiku? Tentu saja, apa kau ingin menikah denganku tanpa status? Bukan maksudku seperti itu. Tapi aku kan pendatang baru. Keluarga Su hanyalah keluarga kecil, dibandingkan dengan keluarga Presiden Chu. Sama sekali tidak sebanding. Aku takut orang tuamu tidak setuju. Kau berpikir terlalu jauh, pernikahan adalah urusanku sendiri, siapapun tidak bisa ikut campur. Tapi, aku bahkan tidak tahu, apa yang kau sukai dariku. Mungkin suatu hari nanti jika bosan, kau akan meninggalkanku. Aku bersumpah atas nama Tuhan, jika aku kepadamu, jika kau memulai hubungan dan kemudian meninggalkannya, maka aku tidak akan membiarkanmu hidup bahagia. Tidak perlu bersumpah. Sebenarnya kau khawatir, tentang apa sih? Mungkin. Karena kita baru saja berhubungan intim, jadi kau sedikit cemas dan ragu-ragu. Tenang saja, sekarang aku adalah milikmu. Tidak perlu. Malam ini, kau tidur di ruang belajar saja. Kenapa? Aku lelah. Aku berjanji tidak akan menyentuhmu. Aku tidak percaya. King Cheng. King Cheng bukan aku. Pergilah, King Cheng. Kok rasanya tidak pas ya? Ada apa, Cao Yi? Dia mengambil keuntungan dariku. Bukan. Bukan kamu, hampir tengah malam, tidak kembali ke kamarmu sendiri untuk tidur. Kau lari ke sini untuk apa? Aku yang menyuruh Xiao Yu datang. Harus berkata apa padamu, bukan istriku. Ini aku. Kukira kau, maka dari itu aku. Kau kenapa tidak memberitahuku? Kau tengah malam, diam-diam masuk ke kamarku. Kau masih berani membantah. Lalu menurutmu bagaimana? Bagaimana maksudmu? Aku hanya menyentuhmu sebentar. Bukankah tidak akan hilang dagingmu sedikit pun? Jangan berpikir kolot sekali. Lagi pula, kau yang mengintipku mandi. Aku bahkan tidak mengatakan apapun. Apa? Brengsek. Bukankah kau bilang tidak akan bicara? Sayang, tolong, ada masalah ERITY. Keluar dan selesaikan. Besok aku masih harus ikut pesta kilin. Jangan ganggu aku tidur. Bukan. Ikut aku. Bukan istriku. Istriku bukanlah kamu. Pantatku sudah kau raba. Semua keuntungan kamu dapatkan. Katanya, nanti kamu, mau bagaimana aku menikah? Jangan duduk di tempat tidurku. Pelit sekali. Kalau masalah ini tidak ada jawaban yang memuaskan, aku tidak akan menyerah padamu. Kemari, mendekatlah, aku tidak akan mendekat. Apa yang ingin kau lakukan? Mengunci pintu. Agar kau tidak berkeliaran, apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kau ingin melakukan sesuatu yang, jawaban yang memuaskan Ye? Cao Yi, kuperingatkan kau, kau tidak boleh bertindak sembarangan. Lepaskan aku, diam, berteriak lagi, akan kucabik pakaianmu. Aku bertanya padamu, apakah King Cheng itu, sahabat terdekatmu? Apakah kamu, ingin selamanya bersamanya? Apa yang ingin kau katakan? Jadilah wanitaku, kalian berdua bisa, seumur hidup bersama, kau mimpi. Lagi pula, kita bertiga sudah sekamar dan tidur bersama. Tidur bersama lagi lain kali, juga tidak akan canggung. Bagaimana? Pertimbangkan apanya sih? Aku tahu, kau menyukaiku. Ngaku saja. Hanya saja kau pemalu. Kau mengada-ada. Aku mengada-ada? Kalau kata pria lain, apakah kau akan bereaksi seperti ini? King Cheng pasti akan setuju. Tidak mungkin. Lihat. Yang paling kau khawatirkan adalah dia, bukan menolakku. Aku tidak. Tidak. Tubuh tidak akan berbohong. Jangan pura-pura lagi.
Identitasku spesial, ditakdirkan untuk memiliki banyak istri. Meskipun aku tidak mengambil inisiatif, kakek pasti mereka akan mengaturnya untukku. Daripada seperti ini, lebih baik aku sendiri yang mengejar wanita yang kusuka. Kau setuju, kan? Lalu, sebenarnya kau siapa? Hanya wanita-wanitaku yang bisa tahu siapa aku sebenarnya. Lepaskan aku. Kalau kamu terus seperti ini padaku, tidak menghormati, aku tidak akan pernah menghiraukanmu lagi. Aku mengantuk, pergilah. Kalau begitu, aku anggap kamu setuju. Biarkan aku memikirkannya dulu. Memikirkan berapa lama? Kalau kau tidak segera pergi, aku tidak akan memikirkannya lagi. Baiklah, baiklah. Pikirkan baik-baik, pertimbangkan dengan matang. Kenapa kau tiba-tiba ingin menyelenggarakan pesta? Tentu saja untukmu. Demi aku. Aku memutuskan untuk mengundang grup Su bergabung. Boleh juga. Semakin terlihat, seperti kakak perempuan, kau mengejekku lagi. Istri sahmu ya, hanya King Cheng yang cocok. Dia lebih muda dariku, lebih cantik dariku. Yang lebih penting adalah, dia bisa memberimu seorang anak. Penyakitmu itu bawaan lahir, bukan salahmu. Sudahlah, aku tidak sefragile itu. Kau dan King Cheng, semangat ya, lahirkan beberapa lagi. Anggap saja anak angkatku, bukankah begitu? Kau masuk dulu saja. Ada kabar buruk, yaitu tentang Tuan Muda, karena kau keras kepala menolak pulang dan menikah dengan Nona Ye. Tuan tua marah besar, lalu memerintahkan agar kau diusir dari keluarga Cao. Benar. Hanya ini, benar. Kau sama sekali tidak terkejut. Satu keluarga Cao, seorang pewaris dari keluarga Cao. Aku memang tidak menganggapnya penting. Tuan Muda sudah bisa menerimanya, itu yang terpenting. Kata-kata ayah hanya luapan emosi. Mungkin setelah beberapa waktu, beliau akan berubah pikiran. Selain itu, Nona Ye sudah tiba di kota awan. Tuan Muda, harap berhati-hati. Seharusnya begitu. Aku mengerti. Tuan Muda, jagalah dirimu baik-baik. Aku tetap menolak lamaran itu. Ibu dan anakmu akhirnya muncul juga. Ketua Chu, King Cheng, bertemu lagi. Saya perhatikan, warna kulitmu jauh lebih baik. Tentang urusan bank, saya masih harus berterima kasih pada Ketua Chu. Jangan sungkan, usia kita tidak jauh berbeda. Panggil saja aku Kak, tidak perlu seformal itu. Baik, Kak. Oh ya, baru-baru ini aku menemukan bahwa perusahaanmu, Su Group, pertumbuhannya pesat dalam 2 tahun terakhir. Tidak tahu, apakah kau tertarik bergabung dengan kami di Kamar Dagang Kilin? Grup Su dapat bergabung. Tentu saja, Ketua Chu, bisa dilirik oleh Grup Su merupakan kehormatan bagi kami. Ya, yang kami dambakan. Baik. Saya akan menyuruh sekretaris untuk mempersiapkannya. Setelah pesta berakhir, kami akan langsung. Perjanjian keanggotaan sudah ditandatangani. Terima kasih, Kak Lan. Nanti, kita harus sering bertemu ya. Kalian ngobrol dulu saja, aku pergi dulu ada urusan. Tidak menyangka datang ke pesta, malah bisa menjadi anggota resmi perusahaan Kilin. Keberuntungan datang, sungguh tak terbendung. Bibi Tian, ini semua berkat Cao Yi. Lalu Culan, hanya untuk menyanjungnya. Cao Yi. Dia datang, tanya saja langsung padanya. Cao Yi. Tadi Kak Lan berkata, ingin memasukkan grup Su. Apakah kau tahu tentang ini? Tahu. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Dia hanya menjilatmu saja. Menjilatku? Kau salah paham, kan? Kau kan permaisuri utama. Dia tidak menjilatmu. Menjilat siapa coba? Tidak beres. Ramai sekali. Kau tidak diterima di sini. Usir mereka keluar. Tak ingin keluarga Chu mengalami kehancuran. Kalian harus bersikap baik. Maksudmu apa? Nanti kau akan tahu. Tuan Cao, kau masih ingin menyembunyikan identitasmu. Sampai kapan, Tuan Cao? Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Cao Yi. Kurasa kau belum tahu. Kau sudah diusir, keluarga Cao. Kau bahkan bukan siapa-siapa. Kau mengada-ada, tidak. Aku memang diusir dari keluarga.
Aku datang untuk membalas dendam. Dendam kemarin tak bisa dilupakan. Aku tahu kau sangat kuat, tapi hari ini aku tidak berniat berkelahi dengan kalian. Aku akan langsung menyerang kelemahan kalian. Misalnya, Sujia Betop. Dan juga, kamar dagang Kilin. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kalau begitu coba saja. Ternyata Cao Yi adalah putra sulung keluarga Cao. Telah menyinggung keluarga Ye, jadi, dia diusir oleh kepala keluarga Cao dari rumah. Kenapa dia bodoh sekali sih? Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Su kita, dengan susah payah akhirnya, muncul tanda-tanda kebangkitan. Apakah Tuhan ini sedang bercanda dengan kita? Saya pikir Cao Yi bisa membantu kita terbang tinggi ke langit. Tidak menyangka, secepat ini jatuh ke tanah, menyinggung keluarga Ye. Kurasa aku juga akan ikut celaka. King Cheng, sekarang bersama Cao Yi, tetapkan batasan. Belum terlambat, kau harus berpikir 3 kali. Aku tak bisa melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih. Yaitu, nenek tua, kecepatanmu membalas budi sungguh cepat, terlalu cepat, tidak mendengarkan nasihat orang tua, rugi di depan mata. Jangan-jangan, ini kesempatan yang kau bicarakan, mari kita lihat mereka, apakah ada langkah selanjutnya, atau tidak. Itu benar-benar menggembirakan ya, menciptakan misteri. Cao Yi, sejujurnya, aku sudah bergabung dengan kejadianmu kabur dari pernikahan, membuatnya malu di depan umum, sudah menjadi lelucon. Sekarang dia ingin sekali memotong-motongmu. Selanjutnya, yang harus dihadapi adalah perusahaan dagang Kilin. Aku akan membuatmu tahu, menyinggung Nona Ye. Akankah menjadi seperti apa akhirnya? Hadirin sekalian, hari ini, keluarga Ye akan melancarkan pemblokiran total terhadap kamar dagang Kilin. Siapapun yang berhubungan dengan, yang memiliki hubungan bisnis, segera hentikan kerjasama. Kalian masih punya waktu setengah jam. Setelah jam 12 siang, larangan tersebut akan resmi berlaku. Tuan Muda Chu, tanpa bukti, bagaimana kami bisa mempercayaimu, yaitu proyek kerjasama yang sedang berlangsung. Bagaimana mungkin bisa dihentikan begitu saja? Bukalah matamu, lihatlah baik-baik. Ini apa? Ini adalah tanda pengenal keluarga Ye. Siapapun yang melihat tanda pengenal ini, seperti bertemu tuan kepala keluarga Ye. Ketua Chu, ada urusan keluarga saya. Maaf, saya permisi dulu. Istri saya sedang melahirkan dengan sulit. Saya harus segera pergi ke rumah sakit. Salam perpisahan. Ayo kita pergi. Kalau kalian mau pergi, silakan pergi saja. Aku akan bersama Cao Yi sampai akhir. Anak ini, kenapa tidak menurut? Kau ingin membalas budi, setidaknya harus menyelamatkan diri. Keluarga Su kami, harus menunggu amarah keluarga Ye mereda. Kau cari cara untuk membantu Cao Yi lagi. Jika keluarga Su kita hancur, dengan apa kau membalas budiku? Mengapa kalian begitu yakin? Cao Yi pasti akan kalah, bukankah itu sudah jelas? Kalau kau ingin pergi, pergilah. Jika kau merasa, aku telah menyusahkan keluarga Su, kau bisa sekarang mengusirku keluar dari rumah ini. Biar aku mati karena kesal padamu saja, Cao Yi. Bagaimana? Jika kau tidak ingin keluarga Su bangkrut, maka patuhilah Su Qingcheng menjadi wanitaku. Layani aku dengan baik. Aku tidak hanya tidak akan menyusahkan keluarga Su, aku bahkan akan membuat keluarga Su menjadi keluarga terpandang di Yuncheng. Keluarga terhebat. Apakah kau serius? Kau mimpi. Chu Tian, kau cari mati. Coba kau sentuh aku. Tuan Muda Chu. Coba saja, coba saja. Cao Yi, aku beritahu kau, keluarga Su sudah hancur. Sekarang juga aku perintahkan untuk menyita harta keluarga Su. Tuan Muda Chu, ini semua keputusan sepihak Cao Yi. Sama sekali tidak ada hubungannya. Sudah terlambat. King Cheng, kau masih bengong ngapain? Cepat pergi dan mohon kepada Tuan Muda Chu. Keluarga Su sama sekali tidak boleh hancur di tangan kita. Kalian sudah cukup. Ingin membuatku benar-benar tunduk di hadapan Cao Yi, tidak bisa mengangkat kepala. Kalian terus menyebut keluarga Su hanya demi kemuliaan dan kekayaan kalian sendiri. Hari ini, posisi CEO-nya, mulai sekarang, keluarga Su tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Orang lain tidak perlu bicara. Aku sendiri pun tidak akan memaafkan diriku sendiri. Lepaskan. Bagaimanapun caranya, benarkah? Nona Ye. Cao Yi. Kau melarikan diri dari pernikahanmu, hanya karena dia, ini urusan keluarga R. Kedua keluarga kita, tidak ada hubungannya dengan dia R. Aku memberimu kesempatan terakhir. Kembali menikah denganku.
Mengenai kejadian di masa lalu, aku akan menganggapnya seperti tidak pernah terjadi. Jika kau tetap bersikeras, ingin menikah denganku. Kau juga melihatnya, hanya bisa peringkat keempat. Jika kau setuju, maka aku akan mempertimbangkannya. Berani sekali. Cao Yi, ANEO. Benar sekali. Mereka itu siapa? Aku sudah diusir dari keluarga, tidak pantas untukku. Nona Su. Apakah kau menyukai Cao Yi? Maka kau seharusnya menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Tuan Cao. Patuh saja padanya. Lalu memicu kemarahan keluarga Cao dan Ye. Demi kamu, dan juga demi keluargamu, lepaskan saja jika sudah saatnya. Kau dan dia memang bukan orang yang satu lingkaran. Ye Qianlu, jangan mengada-ada. Aku tidak akan menikah denganmu. Lupakan saja. Kau mau mati? Ini bukan urusanmu. Baik, Nona Ye, pergi. Pikirkanlah baik-baik. Aku malam ini akan tetap di Yuncheng. Besok siang sebelum Z, jika kau masih berkeras kepala, jangan salahkan aku, tidak pernah memperingatkanmu. Menawan. Nona Ye benar. Keluarga Ye yang begitu besar, bukan lawan yang bisa kita lawan, meskipun kau dengan Cao Yi sudah menikah. Namun menghadapi tekanan dari dua keluarga besar, keluarga kita, keluarga Su, akan hancur lebur. King Cheng, pasangan miskin, banyak masalah. Dasar pernikahan adalah materi, uang. Dengarkan nasihat nenek. Ya, lepaskanlah. Kalau begitu menurut kalian, orang yang tidak punya uang, tidak boleh menikah, kurasa kebanyakan orang hidup bahagia, kok. King Cheng, aku mendukungmu. Menurutmu, bagaimana perdagangan Kilin dibandingkan dengan keluarga Su? Tentu saja tidak sebaik 1/1000 dari kakak. Lalu keluarga Ye mengeluarkan perintah pemblokiran. Namun aku tidak merasakan sedikit pun kekhawatiran. Pernahkah kau berpikir, mengapa? Ya, kau seharusnya lebih cemas daripada kami. Apakah keluargamu, keluarga Chu, tidak mengeluarkannya? Benar. Kartu truf terbesar saya adalah dia. Dia sudah bukan. Apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu, mari kita tunggu saja. Kakak Lan benar. Keluarga Ye yang kecil itu. Simpan di hatimu. Keindahan yang memesona. Kau harus jujur saja. Tenangkan hatimu. Selama aku ada, perusahaan Kilin tidak akan jatuh. Keluarga Su, lebih tidak akan jatuh. Aku percaya padamu. Saya bertemu Tuan Muda. Penanggung jawab grup keuangan Huaxing, membawa dana miliaran, sudah tiba di kota Yun. Rencana selanjutnya, mohon Tuan Muda menunjukkannya. Ambil dulu 500 miliar, menginvestasi grup Su. Aku ingin membuat seluruh kota Yun. Keluarga Ye, menjadi tak berarti, benar. Nona Ye, tidak baik. Grup keuangan Huaxing tiba-tiba memutuskan, ingin berinvestasi di grup Su, langsung menggelontorkan 500 miliar. Sekarang saham Su sudah naik sampai batas atas. Konglomerat Huaxing, ya, perkumpulan dagang Kilin, berhasil membawa grup Su diterima sebagai anggota resmi, dan bahkan mereka yang sebelumnya mengakhiri kerjasama dengan Culan. Orang-orang itu mulai mengamati larangan kita, sekarang sudah tidak berpengaruh lagi. Nona, mari kita atur pertemuan dengan kepala Huaxing Group. Aku ingin melihat apa yang dia rencanakan, dan apa tujuannya. Ini, Nona Su, ini perjanjian investasinya. Jika tidak ada masalah, mohon Anda menandatanganinya. Konglomerat Huaxing menginvestasikan grup Su, 500 miliar. Yakin hanya 40% saham? Tentu saja yakin. Maksud Tuan Muda keluarga kami. Tuan Muda keluargamu, kenal aku? Tidak begitu jelas, aku juga hanya menjalankan perintah. King Cheng. Ini 500 miliar loh. Jangan ragu lagi, proyek Future City masih membutuhkan pinjaman. Cepat tanda tangani saja. Direktur Lu, masa sampai bisa menipu kamu? Baik. Besok siang, saya akan resmi mengadakan konferensi pers, mengumumkan bahwa konsorsium Huaxing dan Grup Su secara resmi telah mencapai kesepakatan kerjasama. Semoga Nona Su dapat hadir dalam pertemuan. Saya akan hadir tepat waktu. Konsorsium Huaxing dengan keluarga Su kita, bukan saudara, bukan kerabat, tiba-tiba menolong.
Tidak masuk akal, biarkan saja. Asalkan bukan, orang jahat sudah cukup. Yang kalian katakan, putra mahkota konglomerat Huaxing, apakah dia Cao Yi? Konglomerat Huaxing itu kan di kota Yun. Cao Yi, konglomerat terkuat. Konon di belakangnya, ada kekuatan misterius dari luar negeri. Keluarga Cao, seberapa hebat pun dia, hanya untuk keluarga kecil kita, jika dilihat secara global, sama sekali tidak berarti apa-apa, belum cukup. Benar. Belum memiliki kemampuan itu. Sedangkan Cao Yi, dia sudah lama dikeluarkan dari keluarga, itu lebih tidak mungkin lagi, sekarang sudah bagus, dengan dukungan Huaxing Group. Keluarga Su, keluarga Ye apalah, semua itu tidak berarti apa-apa, Bu. Kehilangan kuda adalah berkah tersembunyi, jangan sampai kamu terlalu gembira lalu malah bersedia, tutup mulutmu yang seperti mulut burung gagak itu, tidak menyangka, keluarga kita, keluarga Su, suatu hari nanti, juga bisa menjadi keluarga dengan kekayaan puluhan miliar, kakekmu dan ayahmu. Juga bisa tenang di alam baka. Cao Yi. Ada apa? Tentang grup Huaxing, apakah kau yang melakukannya? Iya. Tuan Lu, mengapa mereka menurut padamu? Karena, akulah bos di balik layar konglomerat Huaxing, itulah kenyataannya. Yang disebutnya sebagai Tuan Muda, adalah kamu, benar. Pulanglah denganku. Qin Cheng. Aku sudah membelikanmu ini, cemilan favoritmu. Qin Cheng. Maaf. Kalian siang-siang begini, tidak pantas. Pergi. Brengsek, sakit, kenapa kamu tidak mengunci pintu? Aku bagaimana tahu, Pei Yu bisa saja tiba-tiba pulang. Harus disalahkan juga kamu, tetap memaksa aku untuk pulang. Baik. Salahku, semua salahku. Baiklah, jangan marah lagi, itu karena aku kehilangan perlindungan keluarga Cao, karena emosi sesaat aku. Tidak akan ada lagi kejadian seperti ini, aku mengerti. Aku tahu, tidak tega aku kembali, aku mengerti. Aku tidak seperti itu. Ada seorang penulis yang pernah berkata, jalan pintas menuju hati wanita, adalah... Apa itu? Tidak menyangka, kamu begitu cepat, hatiku sudah terisi olehmu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Apa-apaan ini? Jangan sentuh aku. Bukan. Hal seperti ini, bagaimana bisa setengah hati, aku sudah tidak bersemangat lagi. Oh iya. Tentang kasus Huaxing Group, aku membutuhkanmu untuk bekerja sama denganku dalam sandiwara ini. Kenapa? Umpan sudah dipasang. Malu tidak punya malu. Sayang, sahabatmu menghinamu. Yang ku maksud adalah kamu. Apakah kamu mengirimkan pesan kepada Qin Cheng? Kau mengada-ada. Kau ngapain? Kau harus jujur. Takut apa? Dia sedang mandi. Kau benar-benar brengsek. Di mana aku brengsek? Barusan kau dengan Qin Cheng. Saling meraba-raba. Kalau bukan brengsek, kau apa? Siapa yang menyuruhmu mengintip kami? Sialan kau, kau juga sudah dewasa. Apa kau tidak menginginkan laki-laki? Sebagai suami sahabatku, aku senang membantu. Saat tidak bisa tidur di malam hari, kau bisa menghubungiku. Teknologi, dijamin puas. Kalian ngobrolin apa sih? Tidak ada apa-apa. Dia bilang, suruh aku menghubunginya malam ini. Dia sedang menolongku menyelesaikan masalahku. Aku tidak masalah kok, kau bahagia saja, Qin Cheng. Mendengar apa yang kukatakan, Kakalan pun tidak mengurusnya. Untuk apa aku mengurusnya? Dia sudah membutakanmu. Dengan ramuan sihir apa? Kau benar-benar berharap, suruh dia menjauh darimu. Kau. Maksudmu apa? Nona. Tuan Lu sudah datang. Tuan Lu, Luji, silakan duduk. Nona Ye, Anda terlalu formal terhadap Huaxing Group. Saya selalu tertarik, dan selalu ingin bekerja sama dengan Anda. Mari. Saya bersulang untuk Anda. Maaf, saya menyetir sendiri. Mohon maaf, Nona Ye. Mohon maaf banyak. Itu kelalaian saya, Nona Ye.
Sebaiknya katakan saja apa yang ingin Anda katakan, karena Tuan Lu begitu lugas. Maka saya juga tidak akan bertele-tele mengenai investasi Huaxing Konsortium tentang masalah grup Su ini. Saya ingin tahu mengapa. Sangat sederhana. Tuan muda keluarga kami menaruh hati pada Su Qingcheng. Bolehkah saya bertanya, Tuan muda itu siapa? Tuan muda bertindak dengan rendah hati. Maaf, saya tidak bisa mengatakannya secara langsung. Jadi begitu. Tapi sejauh yang saya tahu, Su Qingcheng sudah punya pacar. Tuan muda keluarga saya, wanita yang disukainya, belum pernah gagal sebelumnya. Saya mengerti. Awalnya aku ingin menghancurkan grup Su. Karena konglomerat Huaxing ingin melindungi keluarga Su, maka aku akan memberikan kalian kesempatan ini, maka aku akan mewakili minuman dengan teh. Terima kasih sebelumnya, Nona Ye. Nona. Benar-benar seperti ini, melepaskan keluarga Su, karena ada orang yang mengincar Su Qingcheng. Aku menyerang keluarga Su lagi, tidak akan ada artinya lagi. Lagi pula tujuannya sama saja. Tujuan saya hanya satu, yaitu membuat Cao Yi kehilangan kepercayaan semua orang. Lalu langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Tunggu dan lihat saja. Saksikanlah pertunjukannya. Tuan Lu, kerjasama yang menyenangkan. Tuan muda keluarga saya, sudah lama mengagumi Nona Su. Dia sedang berada di luar negeri, untuk sementara tidak bisa kembali. Sengaja menyuruh saya memberikan ini, kepada Nona Su. Tuan Lu, ini tidak terlalu bagus. Terimalah kalung ini, kalung Heart of the Ocean. Keluarga Su akan secara resmi menjadi keluarga nomor 1 di Yuncheng. Jika tidak, kerjasama kita, mungkin akan, pertimbangkanlah dengan matang. Qingcheng. Cepat terima saja, ini kan 500 miliar. Qingcheng, berapa lama kau bisa menghasilkan uang sebanyak ini? Cao Yi. Maaf. Tuan Lu. Saya menerimanya. Saya sangat menyukainya. Kalau begitu baguslah, bagus sekali. Sekarang keluarga Su kita akan bangga dan berjaya menawan saat-saat krusial. Tetap cukup rasional ya. Cao Yi. Tidak ada yang bisa menolak godaan 500 miliar. Cao Yi, kehilangan status sebagai putra mahkota keluarga Cao. Identitasnya, kau bahkan, wanita tercintamu sendiri, pun tak mampu kau pertahankan. Sungguh menyedihkan. Qingcheng bukanlah tipe orang seperti itu. Dia melakukan itu. Seharusnya, ada kesalahpahaman, kan? Itu wajar saja. Tenang saja, hal ini pasti akan kutanyakan padanya. Melakukan itu, juga demi keluarga Su. Aku memahaminya. Anggap saja aku dan dia tak berjodoh. Kau mau kemana? Jalan-jalan saja, kau tidak perlu mengikutiku. Su Qingcheng sudah selesai. Selanjutnya adalah Culan. Ayo pergi. Pergi ke kamar dagang Kilin. Qingcheng, maksudmu apa sih? Maaf, Xiaoyu, aku telah mengecewakanmu. Jadi kau benar-benar ingin putus dengan Cao Yi? Aku tahu kau sudah berkorban banyak untuk Cao Yi. Aku merasa sedih. Aku akan mengingat kebaikannya. Beri dia sejumlah uang agar hidupnya di kehidupan selanjutnya terjamin. Qingcheng sudah menanggung tekanan dari keluarga Ye. Sudah menolongnya. Sudah cukup berbuat baik dan adil. Su Qingcheng, aku tidak menyangka, kau orang seperti ini. Pergilah mencari tuannya. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Cao Yi sialan, buatku difitnah oleh Xiaoyu. Aku belum selesai denganmu. Qingcheng, biarkan saja dia. Selama dia mengalami kerugian, dia tidak akan berpikir seperti itu lagi. Pada akhirnya, dia masih terlalu polos. Cao Yi yang terkutuk. Nona Ye. Ada keperluan apa mencari saya, Grup Su, perihal konferensi pers? Kurasa kau juga sudah tahu. Ya, aku juga tidak menyangka. Su Qingcheng, ternyata orang seperti itu. Karena harta, orang mati. Karena makanan, burung mati. Itu 50 miliar. Pilihan Su Qingcheng, juga wajar saja. Orang ini, jangan pernah terlalu tinggi menilai diri sendiri. Maksudmu apa? Jika kau adalah Su Qingcheng, apa yang akan kau pilih? Sama saja. Kau juga tidak punya hak untuk mengejek Su Qingcheng. Baiklah, kembali ke topik. Sekarang aku beri kau dua pilihan. Entah tinggalkan Cao Yi, lanjutkan menjadi ketua kalian. Entah bersama Cao Yi, saksikan kehancuran keluarga Chu. Nona Ye.
Saya menyarankanmu untuk tidak terlalu semena-mena. Ingatlah, aku hanya memberimu waktu 1 jam untuk mempertimbangkannya. Terserah kamu. Tunggu. Kau sudah memutuskan begitu cepat? Kurasa kau benar. Aku seharusnya tidak mengejek Su Qingcheng. Aku akan memutuskan hubungan dengan Cao Yi untuk selamanya. Ketua Chu. Kau tidak akan menyesal atas pilihanmu. Keluarlah. Mereka sudah pergi. Bagaimana? Aktingku cukup bagus, bukan? Kalau kau mau jadi aktris terbaik Oscar, pasti akan menjadi milikmu. Sudahlah, jangan bercanda. Lalu, rencana selanjutnya, apa? Tentu saja menunggu keluarga Ye datang untuk mempermalukan kita. Kakak Yi. Ini Tuan Su, memintaku untuk memberikan ini padamu. Di dalamnya ada 5 juta, silakan terima, kembalikan saja. Kakak Yi. Yang dikatakan Direktur Su, ini harus kau terima. Kalau tidak bagaimana? Diusir dari lokasi proyek. Bukan. Kak Yi, sebenarnya kau tidak perlu seperti ini. Tuan besar keluarga Cao yang terhormat, justru jatuh sampai keadaan seperti ini. Sungguh menyedihkan. Sekarang kau puas? Rasa ditinggalkan dan dikhianati. Tidak enak, bukan? Karena kita pernah bertunangan, aku memberimu kesempatan terakhir. Menikahlah denganku dengan patuh. Kau tidak hanya bisa memulihkan keluarga Caomu, statusmu sebagai putra sulung, tapi juga bisa menjadi suami idaman keluarga Ye. Pun bisa kau kendalikan. Aku tetap tidak akan menikah denganmu, Cao Yi. Aku sudah berbuat baik kepadamu. Karena kau tetap keras kepala, maka jangan salahkan orang lain. Silakan urus sendiri. Kita pergi. Bibi, aku gagal di sini. Cao Yi tetap menolak untuk memenuhi janji pernikahannya. Eksekusi rencana B. Yan Si, pergilah ke Yuncheng. Sebelum ayahmu mencabut perintahnya, segera selesaikan Cao Yi. Bu, tenang saja. Aku akan membuat Cao Yi hancur dan kehilangan nama baiknya. Tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi. Benar, ada kabar yang mengatakan, putra mahkota Istana Naga tersembunyi sudah muncul di kota awan. Cobalah untuk menjalin hubungan baik dengannya, jika perlu. Korbankan dirimu sedikit. Saya mengerti. Tuan muda, pesawat pribadi Cao Yanxi sudah berangkat. Diperkirakan 2 jam kemudian, akan tiba di Bandara Yuncheng. Bagus sekali, ikan akhirnya terpancing. Halo King Cheng, ada apa? Baiklah, aku segera ke sana. Sampai kapan aku harus berpura-pura? Xiao Yu benar-benar mengira aku orang yang tidak tahu berterima kasih. Siang harinya dia mengepak barang dan pergi. Dia pergi kemana? Tidak juga. Setelah konferensi pers selesai, aku tidak pernah menghubunginya. Lalu dia pergi kemana? Cepatlah kau, hubungi dia lewat telepon. Cher. Halo, Cao Yi. Kalau kau tidak mau Pei Yu kenapa-napa, segera datang kemari, Su Feng. Kau berani menyentuhnya, aku akan membinasakan seluruh keluargamu. Su Feng. Kau ini binatang. Tidak menyangka, tubuhmu begitu menarik. Seandainya bukan karena menunggu Cao Yi terpancing, aku benar-benar ingin sekarang juga menghukummu. Berhenti. Cao Yi. Su Feng, jika kau laki-laki, lepaskan dia, berlututlah di hadapanku. Kalau tidak, aku akan melenyapkan kepalanya. Cepat pergi, jangan urusi aku. Kasihan sekali pria yang menyayangimu. Lihat baik-baik. Pukuli aku sampai mati. Cao Yi. Bukankah kau sangat pandai berkelahi? Sekarang belum saatnya. Patuhlah di bawah kakiku. Cherry, aku beritahu kau, aku tidak akan dengan mudah membunuhmu. Aku akan membuatmu merasakan penghinaan yang 1000 kali lipat. Aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Cao Yi.
Cao Yi, kukira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Tidak apa-apa lagi. Cao Yi. Sudah. Baiklah. Aku baru saja pindah. Kenapa kau membawaku kembali lagi? Sudah larut begini. Kalau tidak di sini, mau tinggal di mana lagi? Aku sudah putus hubungan dengannya. Lebih baik aku tidur di jalanan. Aku juga tidak akan pulang ke rumahnya. Kita cari hotel saja. Ini. Hanya tersisa satu kamar lagi. Ya sudah, kita menginap di sini saja. Baiklah. Kita menginap saja di sini. Nyaman sekali. Ayo, cepat coba. Mengecewakan. Cepat bangun. Kau tidak sedih ya? Kan masih ada aku. Kau menganggapku ban serep ya? Bukan. Maksudku. Dia pergi. Bagus. Ini kesempatan untuk kita berdua. Dengan begitu, kamu tidak perlu memikirkan beban yang begitu besar terhadapnya. Aku selalu merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak ada kok. Kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Sumpah tidak. Tidak mau mengatakannya? Ya, aku pergi. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Kau tidak boleh marah ya. Kalian berakting untuk Ye Qianru. Bukan. Kau bilang tidak akan marah. Lalu kalung dari konglomerat Huasing itu, ada apa? Jangan bilang kau adalah tuan muda. Kau memang tuan muda. Sekarang kau tahu kemampuanku, kan? Malam ini kebetulan, kita berdua bisa berbaikan. Melayani aku dengan baik, nanti. Aku akan mengangkatmu menjadi selir agung. Kalian seperti ini, menyembunyikannya dariku, memperlakukanku seperti orang luar, masih ingin kujemputmu, bermimpi di siang bolong saja kau. Hanya kau yang percaya, hanya Ye Qianru yang percaya. Lihat, dia benar-benar tertipu sekarang. Benarkah aku telah ditinggalkan semua orang? Kau. Jasamu sangat besar. Aku merasa kalian seperti menipu orang bodoh, menipuku. Sudahlah, jangan marah. Hari ini kau juga mengalami keterkejutan. Istirahatlah yang cukup, mandilah dulu. Mau kemana kamu? Aku pulang. Kamu sudah lelah, istirahatlah lebih awal. Kamu serius? Kalau begitu, pergilah. Seenggan itu ya kamu melepas aku, kamu berpikir terlalu jauh. Aku hanya bercanda. Tolong gosok punggungku. Kalau begitu, aku akan menggosok punggungmu. Jangan. Seperti kambing masuk mulut harimau, itu tidak bisa kamu cegah. Jangan menunggu. Cao Yi barusan mengirim pesan WeChat, mengatakan Pei Yu sudah diselamatkan. Mungkin mereka berdua sudah pergi menikmati waktu berdua. Ada apa? Tidak enak rasanya di hati, agak sedikit. Sebelumnya, tidak pernah berbagi suami dengan wanita lain. Sebelum ini, cobalah berpikir positif. Dia bukan pria biasa, apalagi meskipun dia mencari banyak wanita, tidak akan ada orang yang mengatakan apapun tentangnya. Kau masih belum tahu kemampuan aslinya. Kalau hanya mengandalkan dirimu sendiri, sama sekali tidak akan mampu bertahan. Kakak Lan, kau sudah mencoba? Bagaimana? Kalau kau ingin tahu, coba tanyakan padanya saja. Nona Chao sudah kembali. Nih, aku menyuruhmu datang tengah malam, sungguh merepotkanmu. Di antara kita, jangan terlalu formal. Oh iya, ku dengar. Baru-baru ini putra mahkota Istana Naga tersembunyi, muncul di kota awan. Itu hanya perintahnya. Lu Wenyuan mengirimkan seekor kalung untuk Su Qingcheng. Bagaimana, kau ingin bertemu dengannya? Ibu menyuruhku, dengan cara apapun, untuk menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda. Tuan Muda, sulit dihubungi. Tidak mudah untuk bertemu dengannya, tapi akhir-akhir ini dia sangat dekat dengan keluarga Su. Mungkin dia tertarik pada Su Qingcheng. Kau bisa mendekatinya melalui keluarga Su. Saya mengerti. Tadinya saya ingin bertemu dengannya. Pernikahan Cao Yi
akan perlahan-lahan merubahnya menjadi boneka kita. Tapi sekarang sepertinya pernikahan itu tidak akan berhasil. Kita hanya bisa membuatnya tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Cao. Tenang saja. Aku punya cara untuk membuat Cao Yi hancur. Hanya saja, mungkin kamu harus sedikit bersabar. Cao Yi. Kau kemana? Aku pergi membeli sarapan, segera akan kembali. Baik. Kakak. Kenapa kau datang? Tentu saja untuk membujukmu pulang. Ayah berkata, selama kau menepati janji pernikahan, kau tetaplah tuan muda Cao. Aku sudah memutuskan, kau pulanglah. Pergi. Ke Sushi Group. Tuan Su, saya mengganggu, maaf sekali. Nona Cao, ada keperluan apa mencariku? Kurasa ini pasti hadiah tuan muda untukmu, hati samudra, ya? Benar. Begitu. Keluarga Cao hanya ingin ikut kerjasama Istana Naga Tersembunyi, tapi tuan muda sama sekali tak terlihat dan tak bisa ditemukan. Tidak tahu apakah bisa meminta bantuan Ibu Su untuk memperkenalkan. Yanxi sangat berterima kasih. Nona Cao bisa meminta bantuan Tuan Lu. Tuan Lu pada akhirnya tidak bisa menolakmu. Sekarang di Yuncheng, siapa yang tidak tahu? Tuan muda naksir Tuan Su. Awalnya investasi, lalu memberikan Heart of the Ocean. Di hadapan Tuan muda, kata-katamu lebih berpengaruh daripada Tuan Lu. Tentang Tuan muda, mungkin yang Anda ketahui, masih belum sebaik Nona Cao. Sampai sekarang aku juga tidak tahu siapa orangnya. Kalau soal perkenalan, aku benar-benar minta maaf. Jadi begitu ya? Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Tuan Su lagi. Sampai jumpa. Baik. Saya mengerti. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya akan mengirimkan alamat kepadamu. Itu adalah tempat saya di villa di Yuncheng. Bawa barang bawaanmu. Mulai sekarang kita akan tinggal di sana. Hanya kita berdua. Ini. Aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Aku dan King Cheng bersaudara perempuan. Tentu saja bisa. Paling banter ditambah satu lagi. Culan, kalau ada orang lain lagi, kamu jangan harap bisa menyentuhku lagi. Tenang saja. Paling banter cuma kalian bertiga. Lebih dari itu aku juga tidak akan mampu menghadapinya. Kalau begitu aku beritahu kamu, kalau kau sampai tertangkap olehku. Inilah akibatnya. Mencederai musuh 1000. Mencederai diri sendiri 800. Kau rela mengorbankan kebahagiaanmu sendiri, demi menghukumku. Benar sekali, ya. Beritahu Lu Wenyuan, katakan padanya bahwa aku akan tiba di Yuncheng 3 hari kemudian. Pesta penyambutan, ya. Su Feng telah meninggal. Apa reaksi Su Liguo? Tidak ada reaksi apapun. Baru yang paling tidak biasa. Su Liguo begitu saja memperlakukan putra kesayangannya. Aku tidak percaya dia akan menelan begitu saja. Aku akan mengawasinya. Kukira ketua Lu dari konglomerat Huaxing mengadakan pesta penyambutan. Lalu, Istana Naga Tersembunyi. Itu organisasi apa sih? Istana Naga Tersembunyi berada di bawah, khususnya menangani kekuatan gelap barat. Kita bisa menikmati masa damai berkat mereka, diam-diam melindungi dari belakang. Setiap orang di Istana Naga Tersembunyi adalah pahlawan tanpa nama kita, semua milik kita. Jadi, Tuan muda yang dimaksud oleh Tuan Lu adalah dari Istana Naga Tersembunyi. Dua begitulah bagi kami, keluarga Su. Benar-benar kekayaan yang melimpah ruah. Ini ada hubungannya dengan keluarga kita. Keluarga Su? Anak bodoh, kau tidak tahu. Tuanku muda menghadiahkan Ocean Heart yang mempesona. Bernilai 30 juta. Kau kira dia orang kaya, tidak punya tempat untuk menghabiskan uangnya. Pastilah, dia naksir King Cheng. Kalau tidak, mengapa memberikannya padanya, lalu mengapa mengambil 500 miliar untuk berinvestasi di keluarga kita? Maksudmu, Tuan muda datang ke kota Yun, adalah untuk King Cheng. Tentu saja, grup Huaxing memang mampu melawan keluarga, seperti Cao Yi. Luar biasa, bukan? Tapi Tuan Lu masih harus memanggilnya Tuan muda. Tunggu sampai King Cheng menjadi istri dari Istana Naga Tersembunyi. Membayangkannya saja sudah sangat membuatku gembira. Aku merasa bersalah pada Cao Yi. King Cheng melakukan ini
Benar-benar tidak bermoral. Anjing yang kehilangan rumahnya itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan tuan muda? King Cheng meninggalkannya, itu benar-benar keputusan yang bijaksana. Pesta 3 hari kemudian, apakah kau sudah mendengarnya? Tentu saja, tuan muda jarang sekali muncul di depan umum. Aku pasti akan memanfaatkannya. Kesempatan ini. Mengenai rencana Cao Yi, apakah perlu ditunda? Tidak perlu, aku akan menghadapinya malam ini. Kakak sepupu perempuan memutuskan untuk kembali. Aku ingin bicara denganmu lagi dengan tenang. Begitu dia kembali, urusan pernikahan ini akan benar-benar gagal. Kirim alamatnya. Tuan muda, hati-hati, mungkin jebakan. Itu tepat sesuai keinginanku. Kau datang, ada apa? Cepat katakan. Bukannya aku mengataimu. Kau, seorang putra mahkota keluarga Cao, berlari ke lokasi proyek. Tetap bersama, kau sebenarnya berpikir apa sih? Aku suka kau, Yan Si. Jangan berdebat dengannya lagi, benar. Jika kau menyuruhku datang, hanya untuk mengatakan hal-hal ini, kalau begitu aku pulang dulu. Jangan khawatir. Kartu ini berisi 3 juta. Uang ini kusembunyikan, papa mama tidak tahu. Pakai dulu saja, setidaknya bisa membuatmu hidup tanpa khawatir. Tidak perlu. Ada apa ini? Wangi mandrake dari wilayah barat, tanpa warna dan tanpa bau, sulit dihindari. Cao Yi, kau akhirnya tetap tertipu. Apa maumu? Aku akan membuatmu jatuh miskin dan kehilangan nama baik. Kakak ipar, tenang saja, saat-saat penting, aku akan menyelamatkanmu. Kau melakukan apa? Tolong. Minggir. Cao Yi, kau minggir. Bailu. Nona Cao, bukankah sudah seharusnya kita masuk? Tunggu sebentar lagi. Tolong. Kakak sepupu. Kau telah menderita. Kau melakukan apa? Minggir. Kau benar-benar percaya? Kau berpura-pura. Bermain obat bius di depanku. Tidak tahu diri. Lalu kenapa kau tadi mau berakting? Jika aku tidak berakting, Cao Yanxi, bagaimana mungkin akan tertipu? Kau sampai suaramu serak. Orang yang menyelamatkanmu, dia sengaja. Dia berani-beraninya menipu aku, kalau tidak salah dugaanku. Selanjutnya, akan ada orang yang masuk untuk merekam aku. Bukti pemerkosaan terhadapmu, dan akhirnya memicu kemarahan keluarga Cao dan Ye, akan membuatku celaka selamanya. Tidak ada. Dia bilang dia baru saja, di dalam kamar, memasang kamera. Hanya akan mengambil bagian di mana kau memaksaku, tidak akan membangunkan orang-orang di luar. Kau percaya? Maksudmu apa? Tidak akan menyeretmu ke dalamnya. Lalu bagaimana bisa menghancurkanku sepenuhnya? Kau tidak sungguh-sungguh mengira, hanya dengan sebuah video, itu bisa membuktikan bahwa aku telah mencemarkanmu, kan? Maksudmu, dia ingin mengumumkan skandal kita kepada publik. Akhirnya pintar juga, cepat keluar dan lihatlah. Burung bangau putih. Pingsan saja, tidak akan mati. Cao Yanxi, kau wanita jalang. Mau kemana kau? Kau urus saja urusanmu. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kau bukanlah putri ayahmu. Dia adalah Yang Wanru, dan anak dari pria lain, yang dilahirkannya. Ayahmu selama ini dibohongi. Jika kau tidak percaya, kau bisa melakukan tes DNA. Mereka berdua, ibu dan anak perempuannya, takut kalau ketahuan, jadi selama ini ingin mengusirmu dari keluarga Cao. Lebih lagi ingin memanfaatkan kesempatan sebelum ayahmu berubah pikiran, untuk benar-benar menghancurkan jalanmu kembali ke keluarga Cao.
Tuan muda. Bawahan ini akan segera menangkap mereka kembali. Tidak perlu. Cari tahu dulu apakah dia benar-benar keturunan keluarga Cao. Ya. Nona, itu karena kelalaian saya sebentar. Diserang secara tiba-tiba oleh Cao Yanxi. Mohon hukum saya. Bangunlah. Bukan salahmu. Saya terlalu percaya padanya. Herannya aku masih menganggapnya sebagai saudara perempuan. Benar-benar lucu. Aku akan menangkapnya. Lupakan saja, biar Cao Yi saja yang mengurusnya. Kita lihat saja mereka beradu. Dia benar-benar beruntung. Bu. Aku gagal. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kakak sepupu perempuan saya mungkin sudah membenci saya. Jangan khawatir, putra mahkota Istana Naga tersembunyi adalah harapan terakhir kita. Saya menerima pesan, dia telah tiba di kota awan. Dia menginap di Istana Langit Yun. Cepatlah menemukannya. Sebaiknya kau menjadi wanita di sisinya. Saat itu, baik keluarga Ye maupun keluarga Cao. Kita semua tidak perlu lagi diperhatikan. Benar. Kita masih memiliki harapan. Ibu, tenanglah ibu. Aku pasti akan menangkap tuan muda. Kau sudah kembali. Kenapa tidak tidur di kamar? Aku menunggumu. Sudah pulang. Mari kita tidur di kamar. Kapan sebenarnya kamu akan menjemput King Cheng dan yang lainnya? Sangat membosankan. Baiklah. Besok, setelah pesta berakhir, biarkan mereka pindah masuk. Tuan muda. Cao Yanxi menanti Anda di luar. Ada apa dia datang? Dia sudah lama mengagumi Anda. Kurasa ada maksud menawarkan diri untuk tidur bersama. Suruh dia besok mencariku di ruang pesta, ya. Bukankah lebih baik jika dia mengungkapkan identitasnya sendiri? Kenapa harus mengadakan pesta? Repot sekali. Aku mengadakan pesta, bukan untuknya. Lalu untuk siapa kamu? Tentu saja untukmu. Aku. Lebih tepatnya, untuk kalian semua. Aku tahu. Baiklah, tenang saja. Besok akan kuberikan kalian kejutan besar. Kejutan apa? Rahasia dulu. Tuan Pelindung, Tuan Muda memutuskan untuk bertemu denganku. Tuan Muda menyuruhmu untuk menemuinya di aula perjamuan besok. Ini. Bagaimana? Kau tidak mau? Mau. Besok aku pasti hadir tepat waktu. Permisi sebentar. Xiao Yu, aku minta maaf padamu. Maafkan aku, kau adalah istri utama. Mengapa kau meminta maaf padaku? Kau harus marah, harus disalahkan juga Cao Yi yang pergi. Oh ya, dia bagaimana? Tidak datang bersamamu? Katanya dia ingin memberi kita kejutan. Jadi dia menyuruhku datang sendiri. Kejutan apa? Lalu bagaimana aku bisa tahu? Tuan muda, hasil pemeriksaan telah keluar. Cao Yanxi memang bukan keturunan keluarga Cao. Baik. Sampaikan berita ini, beritahu papa, atur orang lain, pastikan keselamatannya. Aku khawatir tentang Yang Wanru akan bertindak nekat. Ya. Cincin tunangan, sudah siap? Cao Yanxi. Kakak sepupu, kenapa kamu ada di sini? Kamu ini. Aku sangat percaya padamu, tapi kamu malah menipuku. Berani-beraninya kamu memanfaatkan aku untuk menjebak Cao Yi. Kau tidak takutkah keluarga Ye kita membalas dendam padamu? Keluarga Cao kita, apakah takut pada keluarga Ye kalian? Keluarga Cao kalian, benarkah mengira orang lain tidak tahu? Urusan kalian berdua ibu dan anak, sedikit urusan itu, apa maksudmu? Katakan, jika kepala keluarga Cao tahu bahwa kau bukan anak kandungnya, bagaimana ia akan memperlakukan kalian ibu dan anak? Omong kosong. Apakah itu omong kosong? Kau sendiri yang tahu. Pokoknya aku sudah menceritakan hal ini pada Cao Yi. Hari-hari indahmu akan segera berakhir. Sialan kau, ini balasan yang pantas kau terima. Ibu, asal-usulku terungkap. Ada apa? Ye Qianru yang membocorkannya. Hari ini telah tiba. Di sini aku juga sudah siap. Serangan dua arah. Cao Yi.
Hari ini adalah hari Tuan Muda, melamar putri keluarga kami. King Cheng, kau datang untuk apa? Cepat pergi, kalau tidak cepat pergi. Aku akan panggil satpam, jika kau tidak pergi juga, mengusirmu keluar. Bagaimana Anda tahu, Tuan Muda akan melamar? Kau tidak melihat, King Chengku keluarga saya, yang memakainya di lehernya, adalah Heart of the Ocean. Ini bukan, buktinya yang terbaik. Lagi pula, Tuan Lu sudah memberi bocoran. Katanya Tuan Muda, telah menyiapkan kejutan besar untuk kita semua di King Cheng. Ini bukan lamaran, lalu apa? Maka aku akan mengucapkan selamat terlebih dahulu. Selamat untuk keluarga Su. Aku memperingatkanmu. Tuan Muda sudah datang, hanya saja identitasnya belum dipublikasikan. Kau lebih baik menjauh dari King Cheng keluarga kami. Jika Tuan Muda salah paham, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku akan menjauhi kalian. Kuharap nanti, kau tidak akan menyesal. Ketua Chu. Dia bukan putra mahkota keluarga Chao lagi. Kenapa kau masih mengikutinya? Jangan ikut campur urusan orang lain. Ini kan niat baikku. Sebaiknya kau diam saja. Chao Yanxi juga datang. Hati-hati kau, syukurlah dia datang. Aku takut dia tidak datang. Menyinggung aku dan Ye Qianru, berani sekali, muncul di hadapan kami. Benar. Keberanianmu patut diacungi jempol. Ini adalah pesta penyambutan. Bagaimana, kau masih berani mengganggu pesta? Jadi begitu ya? Kau ingin mencari istana naga tersembunyi, untuk mendapatkan dukungan dariku, ya, tolong perhatikan ucapanmu. Aku datang ke sini untuk membicarakan kerjasama. Kau bilang, jika aku memberikan seluruh kekayaanku, semua akan kujadikan mas kawin. Tolong Tuan Muda, terimalah aku ke dalam harem. Kalian berdua, meskipun membenciku sampai gigi kalian gemerutuk, tapi apa yang bisa kalian lakukan? Kau ini memang barang murahan, tidak pantas menjadi wanita pemimpin muda. Jangan bermimpi, kau pikir aku sepertimu. Ditolak lamaran, semua menolak mati-matian. Kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Coba saja, hanya karena kalah dariku. Saat itu aku hanya lengah sesaat, membiarkanmu menyerang secara diam-diam. Berani, kita bertarung 1 lawan 1 di luar. Neji bangun. Tidak tahu, mungkin ada hubungannya dengan Cao Yi. Terima kasih semuanya, sudah berkenan hadir. Pesta ini, bukan hanya untuk menyambut Tuan Muda, tetapi juga pesta pertunangan Tuan Muda. Hari ini, Tuan Muda akan melamar di sini, dengan 3 wanita cantik, di depan umum. Ini bukan melamar King Cheng, bukan? Bagaimana bisa menjadi 3 orang? Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, kedatangan Tuan Muda ke atas panggung. Cao Yi, apa yang kau lakukan? Naik ke atas panggung. Direktur Lu mengundang Tuan Muda ke atas panggung. Kau ikut campur apa? Cepat duduk. Kau telah menyinggung Tuan Muda. Kita lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Mungkinkah? Aku adalah Tuan Muda. Kau adalah Tuan Muda. Cao Yi. Bagaimana mungkin kau, Tuan Muda Istana Naga Tersembunyi? Cao Yi adalah Tuan Muda. Ini tidak mungkin. Ternyata dia adalah Tuan Muda dari Istana Naga Tersembunyi. Tidak heran dia meremehkanku. Sebenarnya pesta malam ini adalah untuk ketiga wanita ini telah mempersiapkannya. Aku pernah berjanji, pasti akan menikahi mereka. Hari ini. Janji ini, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Nona Su, Nona Chu, Nona Pei akan tampil. Mari kita langsung saja. Maukah kalian menikah denganku? Saya mau. Nona Chao, ingin pergi kemana? Kau bukan mau jadi wanita Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda ada di atas panggung. Kenapa kamu pengecut? Kok seperti upacara penganugerahan penghargaan? Ini masih seperti upacara penganugerahan penghargaan. Kalian dari awal sampai akhir selalu menginginkan aku. Benar. Kau bisa menjebakku.
Kenapa aku tidak boleh menginginkanmu, kakak? Semua karena ibu yang menyuruhku melakukan ini. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Aku tidak pantas menjadi kakakmu. Bu. Cao Yi adalah tuan muda. Cepatlah selamatkan aku. Suruh dia menerima telepon. Ibuku ingin bicara denganmu. Jika untuk putrimu, memohon ampun, maka terserah. Cao Yi, aku benar-benar tidak menyangka, kau adalah putra mahkota Istana Naga Tersembunyi. Tidak heran ayahmu, ketika kau berusia 5 tahun, mengirimmu ke luar negeri. Kali ini aku dan putriku menyerah. Lepaskan putriku, aku akan membiarkan ayahmu hidup. Kau bisa menggunakan aku, untuk menukar ayahmu. Bawa dia pergi dan tahan dia, ya. Cao Yi. Kekuatan Istana Naga Tersembunyi, sebagian besar berada di luar negeri. Dan keluarga Ye yang menentukan. Paman Cao mengalami kesulitan. Keluarga kami, keluarga Ye, bisa memberikan bantuan. Jika aku tidak salah ingat, keluarga Ye awalnya berencana untuk bekerja sama dengan Yang Wanlu, untuk membagi-bagi kekayaan keluarga Cao, kan? Itu dulu. Sekarang aku sudah tahu identitasmu, lalu bagaimana aku bisa begitu bodohnya berseteru dengan keluarga Cao? Tidak perlu repot-repot kau menghadapi Yang Wanru sendirian, tidak perlu bantuan orang lain. Baiklah. Selamat untuk kalian. Tuan muda. Maafkan aku. Sebelumnya aku buta dan picik. Sebelumnya telah menyinggung Tuan muda. Maafkan aku akan menghukum diriku sendiri. King Cheng. Kau tahu identitas Tuan muda. Kenapa tidak memberitahu ibu lebih cepat, bahkan membuatku malu, di depan umum? Ibu hanya ingin kau belajar dari kesalahan ini. Jangan menilai orang dari penampilannya. Hati-hati dalam hal ini, bisa sangat merugikanmu. Ibu tahu. Jangan cemberut terus. Lagi pula, dia ibu mertuamu. Beri dia sedikit muka. Tuan muda, mama sudah tahu salahnya. Tenang saja, aku pasti akan berubah. Demi King Cheng. Hal-hal di masa lalu, tidak perlu disebut lagi. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Muda. Tuan Muda. Pengawal keluarga Cao, semua menyerah pada Yang Wanru. Kita kekurangan personil, tidak bisa menerobos dari depan. Kalau begitu, kita tukar sandera saja. Yang Wanru, tetapkan di bandara untuk pertukaran. Kurasa dia sudah mempersiapkan pelariannya. Ada kamu. Anda ingin. Yan Si. Cao Yi. Papa minta maaf padamu. Sekarang menyadari kesalahannya, masih belum terlambat. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Omong kosong. Cepat lepaskan Yan Si. Lepaskan semua orang secara bersamaan. Kau pergi dulu, baik. Bu, cepat lepaskan ikatan saya. Cepat pergi. Mau pergi kemana? Cao Yi, kau menipuku. Seni penyamaran Istana Naga Tersembunyi kami. Bagaimana? Hah? Kau menyembunyikan Yan Si. Di mana? Tenang saja. Segera akan membuat kalian ibu dan anak bersatu kembali. Dibawa pergi, ya. Setelah menyelesaikan masalah ibu dan anak itu, selanjutnya, waktunya memberikan kepada King Cheng dan yang lainnya, mempersiapkan sebuah pernikahan abad ini. Kau berencana, bagaimana menangani mereka berdua? Pengasingan ke luar negeri, tidak menyangka aku, Cao Zhensheng, cerdas seumur hidup, tetapi dikalahkan oleh seorang wanita, sangat kewalahan. Mulai sekarang, aku benar-benar malu, menjadi kepala keluarga ini. Lebih baik aku serahkan posisi ini padamu saja. Tidak ada waktu, aku dengar akhir-akhir ini kamu menikah dengan 3 istri. Kalau kau benar-benar tidak punya waktu, biarkan mereka membantumu mengurus bisnis keluarga kita. Mereka harus menemani saya, aku sangat sibuk. Saat itu aku membawa kamu, saat dikirim ke luar negeri, kau masuk ke Istana Naga Tersembunyi, di bawah kepala istana. Bukannya aku menyuruhmu untuk berada di sini, berhari-hari bergaul dengan wanita. Kau memang tidak bergaul, tapi hasilnya, kau... Tuan muda, ada masalah besar. Su Li Guo, saat kita tidak ada di kota Yun, menculik Ni muda, dia mencari kematian.
keluarga Su kita akan hancur, putraku tewas. Semua gara-gara Cao Yi. Hari ini, meskipun aku mati, aku akan mati bersama dia. Qing Cheng. Cao Yi, cepat pergi kau. Su Liguo, targetmu adalah aku. Lepaskan dia. Kau ingin menyelamatkannya, maka kenakan rompi itu. Baiklah. Cao Yi. Jangan bodoh. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Dasar kau, Cao Yi, kau memang bukan orang biasa. Kalau begitu, hari ini aku akan memenuhinya. Jangan bergerak. Bom ini dilengkapi sensor. Asal kau bergerak, akan langsung meledak. Kau nikmati saja, 5 menit terakhir ini. Cao Yi. Kenapa kau begitu bodoh? Benar. Yang ada di tubuh Su Qing Cheng ini, itu palsu. Yang di tubuhmu itu yang asli. Pemuda pemilik istana naga tersembunyi. Lalu bagaimana? Kau hari ini bahkan sampai dimainkan olehku. Sampai berputar-putar. Qing Cheng, antara kau dan aku, tidak ada dendam. Pergilah kau. Bagaimana aku bisa membantumu? Cepat pergi kau. Aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu. Apa artinya lagi? Kau sudah mati. Aku juga tidak akan bisa hidup. Kalau begitu kalian, mari kita bersama-sama turun ke neraka. Nyonya muda, kau pergi dulu. Aku punya cara untuk menyelamatkan Tuan muda. Aku ingin melihatmu menghancurkan. Percayalah padaku. Tenang saja, permainan kecil seperti ini tidak akan menyulitkan King Luan. Baiklah. Pergi. Baik. Tidak apa-apa lagi. Lain kali. Jangan menakutiku seperti itu. Tuan muda. Maafkan aku. Aku lengah sebentar, membiarkan Su Liguo mengambil kesempatan. Seharusnya aku dihukum. Kau yang menyelamatkan kami. Aku bahkan belum sempat berterima kasih. Iya. Nanti akan kuberi penghargaan besar padamu. Hamba merasa malu. Qing Cheng. Kau membuatku sangat khawatir. Sudahlah, aku tidak apa-apa kok. Syukurlah tidak apa-apa. Kau harus memperkuat penjagaanmu mulai sekarang. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Iya. Kali ini memang kelalaian saya. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Tenang saja. Kali ini juga salahku. Jangan salahkan dia lagi. Cao Yi. Kabar di sana. Bagaimana penyelesaiannya? Hampir selesai semua. Tapi ayahku mewariskan posisi kepala keluarga kepadaku. Aku tidak punya waktu untuk mengelola. Kalau begitu, kalian rekomendasikan diri sendiri saja. Jadi istri yang baik dan membantu saya. Aku tidak bisa. Aku masih punya grup Su. Aku terlalu sibuk. Jangan lihat aku masih punya kamar dagang kilin. Loh, ini. Bagaimana ini? Jangan-jangan mereka memaksaku untuk mencari yang lain lagi, ya? Aku bercanda. Kalian tidak mau melakukannya. Ya sudah, tidak usah dilakukan. Biarkan dia terus melakukannya. Tapi para istriku, kita sepertinya harus membicarakan perihal pernikahannya. Silakan urus sendiri saja. Tunggu sebentar. Ini urusan penting. Kalian sekalian. Siapa yang tidur bersamaku malam ini? Tidur di sofa saja.